Oke, halo Sobat Lestari. Kita bertemu lagi di podcast Sains untuk Konservasi. Podcast yang membahas sains secara sederhana untuk konservasi yang lebih bermakna. Di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan menjadi awal upaya konservasi. Oke, di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tentang menantangnya aksi-aksi di lapangan. Di episode kali ini kita berlanjut lagi, tapi masih ada kaitannya sedikit dengan episodenya Ibu Desi. Waktu saya dan Ibu Desi di episode pertama. Sobat Lestari jangan lupa nontonnya. Nah, masih seputar dengan Taman Pesisir Jen Womom. Nah, tapi jujur saja bahwa menjaga penyu di Taman Pesisir Jen Womom itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi kita mesti butuh dukungan. Ya, entah itu dari masyarakat lokal, masyarakat setempat, kemudian ada pemerintah dan ada mitra-mitra yang lainnya. Nah, di sini ada namanya peran hubungan masyarakat atau humas. Sobat Lestari pasti pernah mendengarnya. Di setiap instansi ada namanya hubungan masyarakat. Jadi mereka itu ibaratnya sebagai pintu masuk. Nah, untuk membangun sebuah kepercayaan. Nah, tapi pertanyaannya di sini Sobat Lestari, bagaimana cara kita meyakinkan banyak orang agar mau satu visi? Ya, punya satu pandangan, apalagi namanya menjaga penyu ya. Padahal kan setiap pihak itu tadi, masyarakat, pemerintah, mitra, mereka punya kepentingan yang berbeda-beda. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, kita akan cerita-cerita tentang caranya merajut kolaborasi ini. Sudah hadir bersama kita Om Bram. Kasih tepuk tangan dulu guys. Ya. Oke, Om Bram, silakan mungkin Om bisa menceritakan sedikit lo Om punya nama lengkap, bisa dipanggil akrab dipanggil apa, kemudian keseharian dan di humas itu sebagai apa. Silakan Om Bram. Baik, terima kasih. Saya Abraham Leleran, selalu dipanggil Om Bram. Teman-teman sekitar maupun bertugas di kampung, setiap ketemu orang nama panggil sehari-hari Om Bram. Tugas saya, peran saya sebagai koordinator humas. Koordinator humas. Oke, berarti Om ini kan pertama sudah koordinator humas, berarti ini pemimpin ya. Nah, oke, sebagai hubungan masyarakat ya Om, kita lanjut ini. Nah, berarti Om ini berarti sudah sering sekali bertemu dengan masyarakat. Itu pasti ya, karena hubungan masyarakat. Oke, kira-kira bagaimana Om maksudnya berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sana? Berinteraksi dengan masyarakat itu sama seperti kita datang ke masyarakat, apapun yang ada di tengah-tengah mereka, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, memperkenalkan diri, terus tujuan kita untuk apa, terus kita datang bertemu mereka tuh untuk apa, seperti gitu yang kita lakukan, bertemu dengan masyarakat di kampung-kampung yang kita yang lakukan. dituju ya. Ya. Oke, nah berarti Om ini seperti kayak membantu kayak untuk kita mau bilang bukan keberhasilan, tapi jadi kita punya kegiatan keberhasilan, kita punya program ini memang betul-betul juga memang sangat bergantung pada mereka punya peran aktif begitu Kak Om. Oke, kira-kira misalnya di sana itu masyarakat, kira-kira masyarakat lokal, kita bicara masyarakat lokal, mereka ada seperti apa? Mungkin kayak kalau misalnya yang saya tahu kan masyarakat mungkin kayak ada kepala kampung. Terus kira-kira di sana apa lagi Om Bram? Sebagai peran humas sebenarnya dalam hal kegiatan yang harus kita lakukan, peran humas itu sangat krusial dalam arti dia ini menjembatani lembaga untuk bisa berkegiatan di wilayah tertentu tersebut. Artinya peran humas itu sebagai komunikator dan fasilitator. Komunikator dan fasilitator, oke. Untuk di mana kegiatan itu berlangsung, kita harus berkomunikasi dengan pemilik setempat, yang itu pemilik wilayah. Oh, oke.
Berarti di kampung itu ada kayak bapak kepala desa, Iya, bapak. kemudian ada lagi namanya pemilik hak ulayat. Oke, Sobat Lestari, mungkin ada yang baru mendengar hak ulayat. Kira-kira Om, sebenarnya yang dimaksud dengan pemilik hak ulayat itu, maksudnya peran mereka itu apa? Kemudian kenapa peran ini sangat penting untuk Taman Pesisir Jen Womom? Mungkin bisa jelaskan kepada Sobat Lestari. Terima kasih. Sebenarnya pemilik ulayat itu mereka yang mempunyai wilayah tertentu dari turun temurun dari sejak dahulu, sehingga wilayah tersebut itu mereka mempunyai hak paten terhadap tempat atau wilayah tersebut. Peranan mereka di wilayah tersebut adalah sebagai penjaga wilayah itu, bahwa itu adalah wilayah mereka. Terus kedua, mereka sebagai orang tua dalam mendukung setiap kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan satwa-satwa, karena itu adalah sumber daya mereka di tempat tersebut. Gitu. Berarti misalnya kayak di TPJ Womom kan itu kan mungkin kan pantainya panjang. Benar. Berarti satu pantai itu ada yang mama ya. Berarti Sobat Lestari, bayangin kalau Sobat Lestari jadi pemilik hak ulayat, berarti kalau misalnya Pasir Putih, berarti bahkan kayak Pasir Putih Manokwari ini ada kayak punya pemiliknya gitu juga. Oh iya, jelas. Setiap wilayah itu ada pemilik ulayatnya, tidak begitu. Oke, saya baru tahu ya. Karena saya pikir mungkin hanya ada kayak bapak desa. Kalau kemarin kan dengan kayak di episode Sose Kakesi Bapak Raja. Tapi ada yang namanya lagi pemilik hak ulayat. Berarti dia yang membantu, bukan melindungi untuk kayak di kawasan tertentu situ ya. Nah, berarti mungkin kalau bagi orang luar atau mungkin kami yang dari di kota, mereka mungkin kita berpikir kalau pantai itu kan ini kan kayak tanah negara. Jadi ini mungkin milik negara. Jadi siapa saja bisa masuk. Kemudian tapi ternyata untuk mereka masuk ke situ harus ada namanya izin dari pemilik hak ulayat. Oke. Nah, mungkin ini kayak saya mungkin bertanya-tanya, bahkan mungkin bisa kayak berarti kalau orang luar mau masuk juga? Kalau orang luar mau masuk, orang baru. Orang negeri, itu kan yang tadi sudah disampaikan bahwa ada pemerintah kampungnya itu kepala desa atau kepala kampung. Di lain itu untuk wilayah untuk adatnya itu ada pemilik wilayah. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa orang baru kalau mau masuk ke situ mereka pasti akan datang ke pemerintah daerah dulu atau pemerintah kampung. Nanti dari pemerintah kampung orang tersebut yang dia mau kemana? Kalau dia mau ke pantai, misalnya pantai peneluran penyu, berarti dia ke pemilik wilayah yang punya tempat peneluran tersebut. Maka ke situ dan bertemu dengan pemilik wilayah yang akan mengizinkan, karena tidak sembarang orang untuk masuk wilayah tersebut. Karena itu adalah wilayah mereka. Jadi berarti Om ini ibarat terakhirnya pemilik hak ulayat ini kayak macam dia garis terakhir sebelum masuk ke dalam kawasan itu. Berarti posisi seorang pemilik hak ulayat ini dia sangat krusial ya, betul ya, maksudnya kayak memang sangat penting. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau misalnya kita balik ke TPJ Womom, bagaimana dengan kayak perlindungan penyu di sana? Terus apakah ada dia punya aturan adat mungkin kayak sasib gitu? Kalau untuk itu ada dia punya aturan-aturan adat. Setiap wilayah punya aturan-aturan atau satu kegiatan kearifan lokal yang mereka miliki itu ada setiap wilayah, setiap daerah, setiap kampung itu ada masing-masing. Papua punya itu yang kita sebut sasi kan, secara keseluruhan sasi. Tapi ada nama-nama tertentu yang sesuai orang punya nama-nama lokal atau nama bahasa daerah yang mereka punya tersendiri. Tapi sasi ini secara umum, dan itu pun ada untuk wilayah pantai peneluran Jen Womom itu sering kita lakukan sasi bersama dengan pemilik wilayah. Oke Om, sabar, sebelum kita lanjut mungkin Sobat Lestari
memang sudah pernah sering mendengar kata sasi ya. Tapi mungkin Om bisa menjelaskan sasi itu seperti bagaimana, Om? Sasi itu adalah satu pagar adat yang dibuat oleh pemilik wilayah atau tua-tua adat di setempat untuk menjaga dan melindungi satwa-satwa yang sudah misalkan sudah mulai berkurang di wilayah tersebut, sehingga mereka harus lakukan itu sasi. Artinya pagar adat yang dibuat untuk mengurangi orang luar untuk mengambil dan lain-lain. Oh, oke. Berarti kayak ada penahanan, bukan penahanan, kayak apa ya? Kayak mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk orang jangan mengambil hasil alam. Karena yang baca tetap selalu sasi itu kayak mereka membiarkan alam dulu untuk tenang dulu, karena kan selalu diambil habis itu apa namanya, setelah dia sudah pulih kembali istilahnya, sudah menghasilkan, baru habis itu mereka ambil lagi ya. Jadi sasi itu tidak satu sumber daya, satu endemik sumber daya atau hayati yang dilindungi, tapi secara keseluruhan itu semua bisa dilakukan. Hutan, binatang, dan yang di darat maupun di laut maupun yang di udara. Oke. Berarti pemilik hak wilayah ini luar biasa. Tadi saya ada sedikit penasaran. Berarti kalau misalnya satu pantai itu yang memiliki satu orang saja atau ada beberapa? Nah, itu yang perlu kita ketahui, bahwa pemilik hak wilayah itu ada yang namanya subsuku, ada yang namanya suku. Nah, kalau subsuku itu turun-temurun sudah memang ada sejak dulu. Misalkan di Pantai Peneluran, khususnya Pantai Jeniesa. Kenapa dinamakan Pantai Jeniesa? Awalnya itu dia namanya Jamur Spermedi. Karena dulu Jamur Spermedi, begitu dia jadi Taman Pesisir Momong, diubah menjadi Pantai Peneluran Jeniesa. Itu karena marga yang dari marga Yesa ini yang mempunyai wilayah adat tersebut, sehingga berarti berubah jadi berarti harus bangga nih, mau menjunjung tinggi ya. Oke, berarti kalau misalnya kita lanjut lagi, kalau misalnya kerja upaya untuk konservasi penyu ini berarti tidak hanya urusan pemilik wilayah saja, tapi tadi yang Om bilang sudah sampaikan, berarti ada hak wilayah yang lain. Terus bagaimana dengan warga lain? Mereka terlibat? Mereka terlibat. Berarti tidak sendiri. Ya, kalau kita berbicara ke masyarakat setempat yang dimana ada pemilik hak wilayah, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di situ, untuk Pantai Peneluran Penyu, pemilik wilayah mempunyai peran dalam mengatur dan mengusulkan masyarakat lokal yang punya keinginan untuk sama-sama berperan dalam menjaga dan melindungi Pantai Peneluran tersebut. Itu perannya pemilik wilayah, sehingga mereka bisa berperan untuk mengawasi secara langsung tenaga-tenaga masyarakat lokal yang ikut terlibat dalam aktivitas atau kegiatan monitoring itu. Berarti sabar, tadi kan Om bilang mengikuti, berarti masyarakat lokal mengikuti kegiatan monitoring. Selain berarti dalam monitoring ini masyarakat mereka buat apa saja? Itu yang saya mau sampaikan. Masyarakat lokal ini, karena wilayah adatnya Pantai Peneluran itu adalah pemilik hak wilayah, sehingga penyampaian atau peran dari pemilik wilayah ini mengusulkan supaya masyarakat lokal terlibat, supaya mereka mengerti dan memahami bagaimana kita menjaga dan melindungi satwa yang ada di Pantai Peneluran tersebut, sehingga mereka suatu saat misalkan kegiatan itu atau lembaga yang berkegiatan di situ suatu saat dia tidak bekerja, masyarakat itu bisa berperan dalam melakukan itu. Berarti ini saya masih penasaran. Jadi masyarakat berarti mungkin mereka kayak macam mungkin melindungi sarang, begitu kan? Peran masyarakat itu jadi dorang dari turun-temurun kan sudah memahami, mengerti terkait bagaimana menjaga
Cuma pada dasarnya tuh masyarakat adalah bagian dari apa namanya kegiatan tersebut. Yeah. Mereka tahu begitu ada lembaga yang masuk untuk berakses di situ, masyarakat ini harus dilibatkan supaya peran masyarakat dengan wilayah tersebut ada. Jadi mereka bisa melakukan perlindungan dan monitoring pada wilayah tersebut. Berarti setelah mereka monitoring dan mereka melakukan aktivitas kan sudah kalau dari awal kan tadi Humas sudah menjadi kayak jembatan, berarti masyarakat ini juga akan mendapatkan manfaat ekonomi, bisa kah? Iya. Berarti selain mendapatkan manfaat ekonomi, kemudian mereka pasti mereka akan dapat peningkatan keterampilan. Benar, itu pasti. Berarti ini memang betul-betul kolaborasi besar, kemudian jadi tidak bisa kita sendiri saja, terus mereka juga tidak bisa sendiri saja gitu. Jadi memang betul-betul harus saling topang menopang supaya keberlangsungan hidup satwa selain penyu, hewan-hewan lain juga di dalam mereka bisa bisa bertahan lah. Berarti keren Sobat Lestari. Nanti mampir-mampir di Taman Pesisir Janwomong ya. Kemudian Om, kita lanjut lagi. Nah, di sini berarti bukan hanya sekedar masyarakat mereka kerja di pantai melindungi sarang, terus mereka mungkin ada yang membaca jejak, ada kayak gitu. Kemudian tapi mereka kan tadi juga mereka akan terlibat. Nah, kalau misalnya tadi kita juga sudah singgung manfaat kepada mereka warga, manfaat ekonomi. Kalau misalnya di episode pemberdayaan masyarakat Kak Tika sempat bercerita nih soal program namanya ada rumah belajar, kemudian produksi minyak kelapa sampai nanti kerajinan noken rajut. Nah, dari sisi Humas sendiri, bagaimana Om Bram melihat peran program pemberdayaan ini dalam menjaga keterlibatan dan kepercayaan masyarakat kampung ini agar tetap mereka solid atau utuh dalam mendukung upaya pelestarian ini, upaya konservasi? Baik. Peran pemberdayaan masyarakat di kampung itu sangat mendukung sekali. Dalam arti gini, pekerjaan yang kita lakukan di Pantai Peneluran bersama masyarakat juga dari kampung, di kampung pun terkait sumber daya alam yang tersedia, contohnya yang tadi disebutkan minyak kelapa, itu kan bersumber dari buah kelapa. Sumber daya alam ini kan melimpah di setiap kampung. Artinya kampung pesisir di wilayah Taman Pesisir Janwomong. Peran itu Humas hadir di sana tuh untuk memberikan motivasi pada lebih khususnya pada pemilik hak wilayah dulu, karena peran pemilik hak wilayah itu sangat penting. Artinya dia perannya sangat baik sekali di wilayah atau di kampung tersebut. Sehingga melalui peran pemilik hak wilayah bisa menyampaikan kepada warga kampung. Selain pemilik hak wilayah, pemerintah kampung pun demikian. Kan dalam pemerintahan kampung itu kan ada mereka punya seksi-seksi, termasuk Kesra. Jadi menyampaikan itu ke mereka supaya masyarakat kampung yang tidak ikut berperan dalam tenaga lokal yang diusulkan oleh pemilik hak wilayah, mereka yang di kampung bisa berperan untuk mengelola sumber daya yang ada di kampung, yaitu minyak buah kelapa yang tadi disampaikan. Iya, kayak salah satunya tadi yang minyak kelapa. Jadi minyak kelapa. Seperti begitu yang Humas lakukan sebagai mendukung, menginformasikan dan ibaratnya kayak support system gitu ya. Untuk, jadi kayak macam mungkin ada program ini nih, nanti Humas kasih tahu dulu ke pemilik wilayah. Kemudian nanti pemilik wilayah mungkin menyampaikan kepada masyarakat bekerja sama dengan pemerintahan di kampung bahwa ada ini. Mari bergabung atau mungkin mari kerjasama atau mungkin mari ikut serta seperti begitu kan. Jadi mungkin kayak ada masyarakat yang mereka ingin belajar kayak mungkin buat minyak kelapa, nanti mereka langsung ke. Artinya melalui pemilik hak wilayah kita menyampaikan, bukan pemilik hak wilayah saja, tapi melalui pokoknya yang tadi banyak mitra, pemerintah seperti yang tadi. Peran agama juga masuk dalam situ, karena lewat
peningkatan sumber ekonomi mereka, itu lebih bagusnya kita masuk ke pemilik wilayah, gereja dan kepala kampung, pemerintahan kampus agar masyarakat itu mendapat income dari hasil tersebut. Berarti memang semua itu hanya ada di kuncinya ada di komunikasi ya. Komunikasi kan memang hubungan masyarakat. Oke, bahasanya dia memang hubungan masyarakat. Komunikasi yang memanusiakan warganya. Oke, nah tapi Om, misalnya gini, selain merawat hubungan dengan masyarakat di kampung, ini ada pertanyaan lagi kan kerja besar ini kan dia membutuhkan hubungan, bukan hubungan, tapi dukungan secara formal dan seperti kayak apa ya dari otoritas di sana ya. Tadi Om bilang pemerintahan kampung. Nah kemudian bagaimana dengan pemerintahan daerah sendiri, Pemda ini, bagaimana koordinasi Om Bram dengan kayak tim humas dengan Pemda Tambrau? Ya baik, sebenarnya hubungan antara lembaga dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi itu sudah terkoordinasi. Kita berkoordinasi walaupun kita banyak kendalanya dalam hal transportasi dan biaya, tapi kami punya semangat sangat tinggi untuk selalu mencari solusi dalam membangun suatu komunikasi dengan pemerintah Tambrau, khususnya untuk OPD-OPD teknis yang berhubungan dengan kita punya pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan berkelanjutan di Taman Pesisir Jenuwung yang harus kita lestarikan. Itu sudah terjalin dan saat ini kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda khususnya terkait perjanjian kerjasama yang kami bangun. Sementara ini masih dalam tahap koordinasi. Demikian. Oke, Sobat Lestari, ini sebenarnya berat tapi menarik ya. Mungkin mau bilang berat tapi menarik gitu. Oke, ini pertanyaan wajib Om. Ini pertanyaan wajib yang ada di setiap episode podcast. Nah, Om kira-kira selama Om bekerja di Humas ini tantangannya ada atau tidak? Tantangan yang Om hadapi? Tantangan itu banyak. Nah, kalau kita khususnya bagi saya, tantangannya itu pertama transportasi. Transportasi itu adalah yang utama itu laut. Laut itu kadang-kadang dia ribut. Kalau dia ribut itu kita mau berpindah dari satu kampung ke satu kampung untuk duduk dan bersih dengan pemilik wilayah, itu jadi satu tantangan yang paling berat karena kita harus menyeberang dari kampung ke kampung dengan ombak yang begitu tinggi dan angin yang begitu kencang. Istilahnya ribut ya Sobat Lestari, laut ribut. Benar sekali. Mungkin gelombang, cuaca buruk. Nah, kalau misalnya itu salah satu tantangannya. Ada lagi tidak Om? Satu tantangannya lagi itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Berarti berarti kayak kita membangun kepercayaan. Kepercayaan. Itu salah satu tantangan juga. Bagaimana kita bisa menyamakan persepsi antara pemilik wilayah dengan humas, apa yang mereka inginkan, apa yang kita sampaikan, apakah bisa berjalan bersama. Disitulah tantangan-tantangan yang muncul. Itulah melalui akses negosiasi yang kami lakukan. Nah, Om, ini kan berarti berarti kan kalau misalnya untuk membangun kepercayaan, terus mungkin kayak menyamakan atau sinkronisasi nih persepsi, berarti kan ini ada namanya mengumpulkan, harus duduk sama-sama dengan warga setempat. Nah, biasanya Om orang berapa kali gitu bertemu? Dalam satu periode kami lakukan komunikasi itu mungkin lebih maksud saya itu lebih karena ada komunikasi yang tak terlihat yang tak terlihat itu seperti kita bertemu secara langsung dengan pemilik wilayah maupun dengan orang Pemda, secara tidak sengaja kita bisa duduk berkomunikasi, menceritakan hal-hal yang krusial di lapangan terkait bagaimana kita menjaga dan melestarikan itu. Terus dalam satu periode itu kita yang sudah tertera dalam kita punya program itu mungkin 6 kali atau 5 kali dalam satu periode. 6 atau 5 kali. Tapi kenapa maksudnya
5 kali ini kayak menjadi kayak angka, kenapa tidak 7 atau mungkin 8 yang tak hingga kayak itu? Ya, Kenapa harus lagi. 5? Kenapa 5 atau 6? Itu kembali lagi ke kita punya sumber keuangan. Oke. Nah, itu salah satunya Anggarannya. Sehingga kita bukan mengurangi, sebenarnya itu sudah melebihi. Makanya saya tadi bilang ada hal-hal pertemuan-pertemuan yang tak masuk dalam, sehingga kita harus bisa dalam menangani dalam kekurangan yang ada. Tapi berarti berarti walaupun tidak bertemu secara tatap muka, ada kayak mungkin lewat telepon, WhatsApp ada lakukan juga? Itu pasti. Itu pasti ya. Itu pasti, itu harus pasti kita lakukan. Ya. Walaupun kadang di kampung-kampung yang pemilik hak wilayah berdomisili, Ya. itu kadang jaringannya kadang ada bagus, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, sehingga kita berkomunikasi itu kadang putus-putus. Tapi kita selalu lakukan untuk memperkuat kita punya hubungan antara pemilik wilayah dan kita. Berarti memang pertemuan ini memang cukup panjang dan cukup bukan rumit tapi kayak lebih kompleks saja ya. Jadi bukan hanya kayak kita para sobat lestari, apalagi khususnya Gen Z, kita duduk-duduk di kafe dan membicarakan sesuatu hal, tapi ini memang Om Bram dan tim Humas mereka berkumpul berangkat dari Manokwari kemudian ke Tambrong melewati tadi ya sobat lestari punya bahasa laut ribut atau cuaca yang buruk, apalagi mungkin kayak musim-musim ombak begitu ya. Ya oke. Memang membutuhkan tadi Om katakan anggaran yang luar biasa, agak sedikit mahal, kemudian harus ada logistiknya pastinya. Pasti. Oke. Nah berarti itu ini memang berbicara tentang hubungan masyarakat ini memang akan dilakukan terus-menerus karena dibilang bicaranya saja hubungannya. Oke. Sobat Lestari, pertahankan hubungan kalian saja yang ada di sana. Oke. Nah ini mengingat waktu Om, ini sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan terakhir atau kesimpulan dari Om untuk para pendengar kita di para sobat Lestari yang menonton dari jarak jauh, yang mendengar podcast kita. Silakan Om, ada tidak kesimpulan atau mungkin pesan-pesan? Pesan-pesan saya mau sampaikan bahwa bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan pemilik wilayah, bagaimana kita bisa menjaga komunikasi dengan pemda-pemda setempat. Salah satunya adalah kita berperan aktif. Apapun risikonya, kita berperan aktif untuk menjaga dengan menyampaikan hal-hal yang nyata dalam membangun suatu hubungan dengan pemilik wilayah maupun pemda. Yang kita sudah lakukan, kita harus membangun itu dengan komunikasi yang baik dan agar kedepannya itu apa yang kita lakukan itu menjadi sumber yang baik dan jadi income bagi masyarakat khususnya di wilayah yang kita kerjakan. Oke, berarti bukan humas, hubungan dari masyarakat ini bukan hanya untuk kayak omdong darangan pemilik hak wilayah untuk menyelamatkan satwa yang ada di sana, tapi dengan hubungan dengan para manusianya juga ya. Ya, itu harus. Oke. Ini Om ini memang kalau kita di kantor nih Om memang mukanya agak sedikit gahar, tapi tidak. Karena Om coba senyum. Tidak ya, tapi Om punya makna ini sangatlah dalam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman podcast yang ada mendengar ya, bahwa menjaga hubungan itu sangatlah penting. Jadi obrolan kita hari ini memang melengkapi cerita dari Jen Omom, dari Ibu Desi, kemudian nanti berlanjut di Om Bram, kemudian nanti berlanjut lagi dengan episode pemberdayaan. Teman-teman kalau misalnya penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa terus mendengarkan episode podcast kita. Nanti kalau mau tahu bagaimana produk lokal juga seperti Noken Rajut, kemudian minyak kelapa, kemudian bisa menjadi bagian dari kita punya cerita. Jadi pastikan terus lihat podcast kita ya Sobat Lestari. Jangan lupa follow
Terus apa lagi tim editor dan teman-teman? Follow, share, dan like kita punya podcast supaya pesan ini terus disampaikan bahwa ini adalah sebuah informasi yang mungkin informasi baru bagi teman-teman. Tetap terus share ya. Oke, ikuti terus perjalanan kita dari menjaga genomom di Science for Conservation. Saya Cesar dan Om Bram. Kita pamit Om. Nah, ke kamera dulu. Kita kasih dadah ya. 1, 2, 3. Oke, dah. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.